Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wijodo, calon guru penggerak atau CGB Banyuwangi 1 kelas A1. Hari ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas saya pada modul 1.1 A9 koneksi antar materi yang berisi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada LMS ini diterangkan ada 3 tugas yang harus saya selesaikan. Ada 3 pertanyaan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul tersebut? Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut pemaparan saya telah merangkum dalam bentuk PowerPoint. Kesimpulan pada refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pada pertanyaan pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya sangat percaya bahwa saat itu menurut saya murid itu ibarat kertas putih, polos dan siap untuk diisi, diwarnai oleh tinta-tinta ilmu pengetahuan dengan pembelajaran yang sumbernya itu adalah kita. Jadi kita adalah salah satu atau sumber paling utama untuk membentuk karakter siswa, membentuk sumber dayanya, membentuk kemampuan mereka. Itu awal saya sebelum saya mengenal modul 1.1. Kemudian setelah saya mempelajarinya, seperti halnya pada pertanyaan nomor 2, apa yang berubah dalam pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Wah, banyak sebenarnya. Jadi yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu. Setelah saya mencoba untuk memahami dan mempelajari modul 1.1, nyata apa yang saya lakukan selama ini ketika saya mendidik anak-anak itu kurang tepat. Sangat sekali kurang tepat, karena saat itu berpikir bahwa sumber utama itu adalah pada guru. Karena pengalaman saya ketika saya dulu masih sekolah, sumber utama itu guru, kemudian ditunjang oleh guru. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harusnya dilandasi pada kodrat anak dan kodrat alamnya. Sehingga saya berpikir, loh, kalau memang kodrat anak, maka kita tidak bisa mengeneralkan atau mengambil bahwa semua sama. Kita tidak bisa hanya mengambil akademiknya bagus, berarti yang lainnya jelek. Tidak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Karena tiap anak itu punya kodratnya sendiri-sendiri. Ada yang ahli di akademik, ada yang ternyata di non-akademiknya bagus. Dan kemudian juga kodrat alamnya. Kadang ada yang punya kemampuan luar biasa, ada yang dia ternyata kemampuan geraknya yang bagus, sehingga kita harus bisa memahami karakter mereka. Berarti kita harus, ketika kita memberi, sebenarnya bukan memberi ilmu sih, tetapi memfasilitasi mereka, kita harus tahu karakter mereka satu persatu. Kita bebaskan mereka, tapi bukan berarti harus bebas lepas, tetap kita tuntun, kita kasih budi pekerti, kesantunan, kesopanan, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Kemudian pada pertanyaan ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan mencoba untuk menggali kemampuan mereka. Jadi pertama yang saya lakukan adalah kita lihat kodratnya mereka seperti apa. Contoh, kalau saya ngajar di pra remaja, maka kodrat mereka bermain yang kira-kira seusia dia, dan kodrat alamnya sesuai dengan zamannya saat ini. Tapi diingatkan, walaupun teknologi berkembang yang sangat pesat seperti saat ini, yang jelas kan berdampak negatif, sehingga anak-anak cenderung lebih soliter. Padahal anak-anak itu harusnya soliter. Sebagai manusia itu soliter, makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan makhluk yang lain atau sesamanya. Dan itu yang saya coba kasih pengertian. Bukan berarti kita harus melarang tidak boleh mengenal teknologi, tidak juga, tetapi kita kasih fasilitas,
kita tuntun dan kita arahkan, termasuk diantaranya kita sisipkan budi pekerti. Bagaimana pentingnya budi pekerti, kesantunan, kesopanan, sehingga yang selama ini melekat pada warga Indonesia bahwa warga Indonesia itu sebagai netizen yang sangat tidak sopan, itu sedikit bisa. Saya kira itu sedikit pendapat atau tugas saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang memang tidak atasnya terucap dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.